Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Kusuma Puspitasari dari PGSD UMS semester 4 dan di sini saya akan menyampaikan materi dari pendidikan inklusi. Selamat menyaksikan. Cakupan materi pendidikan inklusif. Yang pertama ada pendidikan inklusif, yang kedua anak berkebutuhan khusus, yang ketiga penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar, yang keempat kekuatan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif materinya dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pendidikan segregatif, yang kedua pendidikan integratif, yang ketiga pendidikan inklusif, yang keempat strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan segregatif memiliki pengertian yaitu layanan sistem pendidikan ABK yang dipisahkan dari pendidikan anak pada umumnya. Sistem pendidikan segregatif yang pertama ada sekolah luar biasa, yang kedua sekolah dasar luar biasa, yang ketiga kelas jauh atau kelas kunjung, yang keempat sekolah berasrama, dan yang kelima adalah hospital school. Jenis-jenisnya yang pertama SLBA itu untuk tunanetra, yang SLBB itu tunarungu, yang ketiga SLBC untuk tunagrahita, yang keempat SLBD untuk tunadaksa, yang kelima SLBE untuk tunalaras. Kemudian pendidikan integratif memiliki pengertian yaitu seorang anak berkebutuhan khusus yang bersekolah pada sekolah reguler tetapi berada pada unit atau kelas khusus. Jenis-jenisnya yang pertama itu integratif lokasi fisik, yang kedua integratif dalam aspek sosial, yang ketiga dan integratif fungsional atau integratif penuh. Kemudian pendidikan inklusif yaitu sekolah reguler yang berkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dalam program yang sama. Tujuan dan manfaat dari pendidikan inklusif ini yang pertama, memberi kesempatan pada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghormati anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, strategi penyelenggaraan pendidikan khusus. Landasannya ada 3, landasan yuridis, landasan empiris, dan landasan filosofis. Strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif ada 2, akomodasi dan modifikasi. Kemudian materi yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 8. Yang pertama itu anak tunalaras dan tunadaksa. Yang anak ABK tunalaras itu merupakan anak dengan gangguan tingkah laku dan emosi yang sulit dalam menyesuaikan diri di lingkungannya yang berakibat dalam proses belajarnya. Kemudian tunadaksa yaitu cacat tubuh atau cacat fisik. ABK tunanetra dan tunarungu. Tunanetra merupakan anak yang mengalami kelainan pada indera penglihatan sehingga sulit melihat sesuatu yang ada di sekelilingnya. Tunarungu merupakan anak yang mengalami kelainan pada pendengarannya. Jadi
adalah anak yang mengalami kekurangan dalam kecerdasannya. Kemudian anak kesulitan belajar ya seperti disleksia, disgrafia, dan diskalikulia. Anak berkesulitan belajar merupakan anak yang memiliki kesulitan pada saat melaksanakan tugas-tugas di bidang akademik, seperti sulit untuk membaca dan menghitung. Kemudian anak lambat belajar. Anak lambat belajar adalah anak yang terbelakang. Beberapa terjadi pada anak sebelum masuk sekolah, mengalami kegagalan dan frustasi selama bertahun-tahun. Sebagai akibatnya, harga diri mereka dirusak secara serius. Kemudian ABK, cerdas istimewa dan bakat istimewa. Anak cerdas istimewa dan bakat istimewa adalah mereka yang memiliki kemampuan intelektual dan non-intelektual sehingga mengharuskan layanan pendidikan secara khusus. Jadi itu dia memiliki kecerdasan dan ia membutuhkan pendidikan yang secara khusus agar kemampuannya itu menjadi berkembang, menjadi prestasi sehingga kelak ia akan membanggakan orang tuanya maupun dirinya sendiri. ABK autis. Autis merupakan gangguan atau kelainan yang ditandai pada interaksi sosial timbul pada anak, penyimpangan dalam berkomunikasi. Kemudian ada ADD atau ADHD, adalah gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai dengan kurangnya perhatian yang terjadi secara terus-menerus, impuls atau berperilaku semaunya sendiri dan tanpa hiperaktif. Materi yang ketiga adalah penyelenggaraan pendidikan khusus sekolah dasar. Yang pertama ada sistem penyelenggaraan. Dalam sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu model sekolah inklusif. Ada 6. Yang pertama reguler atau inklusif penuh. Yang kedua reguler dengan klaster. Yang ketiga reguler dengan pull out. Yang keempat reguler dengan cluster and pull out. Kemudian kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, dan yang terakhir adalah kelas khusus penuh. Kemudian faktor pendukung dari pihak sekolah dan pihak luar. Jadi itu ada pihak sekolahnya tersendiri, ada pihak luar. Yang kemudian ada faktor penghambat, yaitu pemahaman dan sikap kepala sekolah dan guru orang tua yang belum maksimal. Jadi guru itu belum memiliki kemampuan atau ya kemampuan itu dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, identifikasi dan asesmen ABK. Identifikasi ABK dibagi menjadi 5. Yang pertama ada penjaringan atau screening. Yang kedua pengalihan tangan atau referral. Yang ketiga klasifikasi. Yang keempat perencanaan pembelajaran. Dan yang kelima adalah pemantauan kemajuan belajar. Asesmen ABK. Yang pertama ada asesmen akademik. Yang kedua asesmen sensorik dan motorik. Yang ketiga asesmen psikologi, emosi dan sosial. Yang keempat asesmen lain yang dianggap perlu. Kemudian guru pendidikan khusus.
Secara garis besar, GPK adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam belajar guna mengembangkan potensinya secara maksimal atau optimal. Tugas pokok dari guru pendamping khusus yang pertama, menyusun program pembelajaran individual untuk ABK. Yang kedua, menyusun program layanan kompensatoris bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mendampingi siswa dalam proses belajar mengajar di bidang akademik bersama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran. Program Perencanaan Individual atau PPI. PPI merupakan program pengajaran di mana siswa dapat mengerjakan dengan tepat tugas-tugas dalam waktu yang cukup dan kondisi yang termotivasi. Tahap-tahapan dalam pembuatan PPI. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, yang ketiga ada tahap evaluasi. Kemudian desain kurikulum dan pembelajaran. Desain kurikulum ada 4, duplikasi. Yang pertama duplikasi kurikulum, kedua modifikasi kurikulum, yang ketiga substitusi kurikulum, yang keempat omisi kurikulum. Untuk desain pembelajaran, yang pertama yaitu model inklusif penuh, full inklusif, yang kedua yaitu model inklusif parsial. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilaian ABK yang pertama itu ada penilaian eksternal. Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh orang lain yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan metode pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau seorang guru saat melakukan pembelajaran secara langsung dalam bentuk untuk penjaminan kualitas dalam penilaian internal. Kemudian evaluasi pembelajaran itu tersendiri memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seorang guru yang secara berkelanjutan, sistematis, dan menyeluruh dalam penjaminan, penetapan, pengendalian, dan pengendalian kualitas dari pembelajaran itu sendiri terhadap komponen pembelajaran. Kemudian materi yang terakhir yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Pusat layanan klinis. Jenis-jenis layanan klinis menurut Undang-Undang Pasal 52 Ayat 1 tentang kesehatan. Yang pertama itu pelayanan kesehatan individu atau medical service. Yang kedua pelayanan kesehatan publik atau public health service. Partisipasi orang tua. Orang tua mempunyai peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam semua aspek, seperti perkembangan fisik, intelektual, emosi, moral, kepribadian, dan spiritual. Di sisi lain, guru dan staf sekolah juga memiliki pandangan positif terhadap anak berkebutuhan khusus. Keduanya memiliki peran penting bagi keberhasilan implementasi dan keberlanjutan pendidikan khusus. Sistem dukung sekolah dan pemerintah. Sekolah inklusi di Indonesia diterapkan berlandaskan filosofi Pancasila dengan 15 sebagai cita-citanya, dan landasan yang lebih mendasar lagi yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pola pengajaran untuk ABK disamakan dengan anak normal lainnya. Dalam mengerjakan soal atau tugas, ABK diberikan soal atau tugas yang lebih sedikit disesuaikan dengan kemampuannya.
Kebijakan pemerintah untuk sekolah inklusi. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Keempat, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Yang kelima, PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 127 sampai dengan 142. Pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Pembelajaran partisipatif merupakan pembelajaran yang dimana nantinya peserta didik ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini peserta tidak hanya sebagai penerima materi saja, tetapi juga turut merancang kegiatan yang akan berlangsung selama kegiatan belajar mengajar. Sekian penjelasan materi pendidikan inklusif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.